Ania sebagai owner ya, Bu ya. Ini Saboten ini sejak tahun berapa ya, Bu? Kalau Saboten sendiri kita berdirinya dari 2006. 2006. Terus kok bisa milih makanan jenis makanan kayak gini kan nggak umum, maksudnya kalau di Malang sendiri kan belum terlalu familiar makannya kayak gini. Sejarahnya itu kayak gimana sih, Bu? Kalau dulu sih memang waktu 2006 kan di Malang sendiri untuk kuliner Jepangnya belum banyak waktu itu. Ada pun itu yang segmennya pokoknya eksklusif kayak gitu. Jadi benar-benar masakan Jepang otentik. Nah, terus waktu itu kita mikirnya peluangnya untuk masakan Jepang ini bagus untuk di Malang, apalagi yang untuk segmen mahasiswanya, karena kan di Malang banyak mahasiswa. Terus makanya kita kepikiran untuk bikin masakan Jepang ini. Kalau untuk sekarang sih kita melihat sistemnya udah mulai agak rapi ya Mbak. Jadi untuk operasional sih sebenarnya lebih untuk otot-otot sendiri sekarang udah ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi udah ada kayak supervisor atau kepala outletnya gitu. Jadi yang bertanggung jawab untuk full memastikan operasional outlet ini berjalan oke kayak gitu. Kalau untuk SPV-nya iya ada penilaian kinerja, malah kita ada 2 sih yang menilai SPV ini. Jadi satu itu oleh manajer areanya, jadi yang ngepalain SPV-nya itu sendiri. Tapi kalau manajer area itu dia lebih penilaiannya lebih ke melihat operasionalnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, lancar nggak outlet ini berjalannya, terus achievement target omsetnya gimana, lebih ke arah situ, jadi lebih ke arah bisnis dan SDM-nya kayak gitu. Ada juga satu lagi tuh divisi, kalau kita nyebutnya sih kalau di sektor organisasi Saboten kita nyebutnya operational controller. Jadi benar-benar dia keliling outlet outlet itu untuk ngecek operasionalnya atau SOP-nya atau teknisnya, cara masaknya, cara dia digulung isinya, nah itu benar apa enggak kayak gitu. Jadi ketika ada yang loh kok cara masaknya harusnya kayak gini tapi kok ini kayak gini Ya, kayak sesuai gitu standar gitu ya. Si operational control ini yang menilai, nanti reportnya diserahkan juga ke manajer area untuk dilakukan penilaian. Berarti kan SPV-nya tidak mengecek karyawannya juga dengan baik kayak gitu. Terus itu dilakukan berapa dalam misalnya 1 tahun berapa kali gitu Bu? Kalau buat operasional kontrol Itu dia kalau sekarang ini kan karena outletnya kita masih totalnya kan ada 5 ya. Jadi di Malang 4, di Kalimantan 1. Itu sih dia tiap kalau sekarang ini 2 minggu sekali masih keliling ke semua outlet ini. Untuk bagian karyawan nih, itu kriterianya seperti apa? Ibu menilai kinerja seorang karyawan itu seperti apa? Kalau karyawan sih sebenarnya lebih ke kesesuaian dengan SOP-nya. Jadi dia kalau waiters harus greeting, harus gimana, nah itu dia jalan apa enggak itunya. Yang pasti sih itu. Terus juga selain itu ada absensinya, sering bolos atau enggak, sering terlambat atau enggak. Karena kalau sering terlambat misalnya dalam 3 sebulan itu dia ada 3 kali ada batasnya gitu. Misalnya sebulan dia 3 kali telat. Nah nanti kalau udah selama 3 bulan dulu dia ada lebih dari 3 kali telat, nah itu udah mulai ada SP segala macam. Jadi udah ada ininya, standarnya dari absensinya, telat sama enggak masuknya. Terus juga dari groomingnya, seragamnya, pakaiannya, itu rambutnya.